Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas PPG 3A, Program Studi Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem distribusi listrik. Bagaimana sih listrik bisa sampai ke rumah kita? Sebelumnya perkenalan diri dulu nggak sih? perkenalkan saya Dedi Mustafa, nomor presensi 6. Perkenalkan, nama saya Givarul Hansen Devano, presensi 9. Perkenalkan, saya Naimatul Fitriah, presensi 18. Perkenalkan, nama saya Nai Sukmawati, nomor presensi 19. Selamat menikmati. Listrik merupakan salah satu bentuk energi yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai menyalakan lampu hingga menggerakkan perangkat elektronik, listrik memainkan peran yang sangat vital. Proses perjalanan listrik untuk sampai di rumah kita merupakan proses yang sangat panjang, kompleks, dan melibatkan banyak tahapan penting. Mulai dari pembangkit hingga sampai ke rumah kita, setiap langkah memiliki peran yang sangat krusial. Terdapat beberapa perjalanan yang dilalui oleh listrik pada proses ini. Untuk itu, mari kita simak video ini agar kita memahami lebih dalam bagaimana proses tersebut bisa terjadi. Terdapat beberapa tahapan yang dilalui dalam proses perjalanan listrik dari pembangkit sampai ke rumah kita. Dimulai dari pembangkit listrik menuju gardu hingga sampai ke konsumen atau pengguna listrik. Sebelum membahas lebih lanjut tentang bagaimana proses listrik bisa sampai di rumah, tahukah kalian bahwa proses perjalanan listrik termasuk dalam sistem penyaluran energi listrik? Sistem penyaluran energi listrik disebut dengan istilah transmisi, namun itu merupakan tahapan kedua dalam perjalanan listrik hingga sampai ke rumah. Energi listrik di rumah kita semua berasal dari pembangkit listrik. Secara umum, proses penyaluran energi listrik di Indonesia terjadi dalam 4 tahap, dimulai dari pembangkit listrik, transmisi, penyaluran, distribusi, hingga berakhir di konsumen. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda serta saling berhubungan. Berikut penjelasan masing-masing bagian. 1. Pembangkit. Pembangkit listrik adalah proses ketika listrik dihasilkan dari perubahan energi seperti air, gas, diesel, angin, uap, bahkan nuklir. 2. Transmisi atau penyaluran. Transmisi adalah saluran penyalur energi listrik dari gardu induk ke pembangkit gardu lain yang jaraknya berjauhan. Kemudian yang ketiga adalah saluran distribusi. Saluran distribusi listrik adalah sistem yang menyalurkan energi listrik dari gardu induk atau pusat pembangkit listrik kepada konsumen akhir. Sistem ini merupakan bagian yang cukup penting dari infrastruktur kelistrikan untuk memastikan listrik dapat sampai ke tempat-tempat yang membutuhkan. Selanjutnya, tujuan akhir adalah ke konsumen akhir. Konsumen akhir sendiri adalah pengguna jasa tenaga listrik, dapat berupa rumah tangga, industri, maupun komersial. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih proses penyaluran energi listrik hingga sampai ke rumah kita. Sekarang, coba kita bayangkan sebuah perjalanan yang panjang, gimana energi-energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit-pembangkit raksasa memulai perjalanannya menuju rumah kita. Perjalanan ini penuh liku, melewati berbagai tahapan penting untuk bisa memastikan listrik sampai dengan aman dan efisien. Perjalanan dimulai dengan pembangkit listrik. Energi listrik pertama kali dihasilkan di pusat pembangkit listrik, atau bisa disebut dengan power plant. Proses pembangkitan tenaga listrik diawali dengan turbin sebagai penggerak awal, atau bisa disebut juga dengan prime mover. Kemudian generator mengubah tenaga turbin menjadi energi listrik untuk bisa kita manfaatkan. Berikut adalah beberapa contoh pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Yang pertama ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas,
PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, PLTP, pembangkit listrik tenaga bayu, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan yang terakhir PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. 2. Tegangan listrik di GTET. Setelah energi listrik dihasilkan, tegangannya dinaikkan oleh gardu induk tegangan ekstra tinggi atau GTET yang biasanya juga terletak di pusat pembangkit listrik. Transformer adalah alat utama di GTET yang berfungsi menaikkan tegangan generator 11,5 kV menjadi tegangan transmisi atau tegangan tinggi 150 kV. 3. Energi listrik disalurkan melalui SUTT atau SUTET. Selepas dari GTET, energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan tinggi atau SUTT atau saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET ke gardu induk. SUTT adalah saluran yang digunakan sebagai transmisi listrik antar wilayah dengan tegangan 70-150 kV. Di sisi lain, saluran udara SUTET merupakan saluran transmisi listrik antar wilayah yang menggunakan kawat telanjang dengan tegangan di atas 230 kV. 4. Energi listrik diturunkan tegangannya melalui trafo di gardu induk. Di gardu induk, voltase energi listrik diturunkan menjadi tegangan menengah sekitar 20 kV. Gardu induk merupakan instalasi yang tersusun atas peralatan listrik dengan fungsi mengubah tegangan listrik baik menaikkan atau menurunkan. 5. Energi listrik disalurkan melalui SUTM atau SKTM. Di gardu induk, energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan menengah atau SUTM atau saluran kabel tegangan menengah atau SKTM menuju gardu distribusi. Di tahap inilah penyaluran energi listrik dimulai, dari gardu induk menuju gardu distribusi, kemudian ke rumah kita. SUTM adalah jaringan kawat tanpa isolasi yang terbentang di udara dan disangga oleh tiang listrik. Di Indonesia, SUTM digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dengan daya yang sama. Sementara itu, SKTM merupakan jaringan distribusi energi listrik yang ditanam di dalam tanah. Di tahap inilah penyaluran energi listrik dimulai dari gardu induk menuju gardu distribusi, kemudian menuju rumah kita. Pada proses ini, tegangan listrik di gardu distribusi diturunkan dari 20 kV menjadi 380 volt. Gardu distribusi sendiri merupakan salah satu komponen dalam sistem distribusi energi listrik yang berfungsi menghubungkan jaringan ke konsumen dengan tegangan menengah atau rendah. Selanjutnya, energi listrik disalurkan melalui SUTR atau SKTR ke trafo distribusi. Dari gardu distribusi, energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan rendah atau SUTR atau saluran kabel tegangan rendah atau SKTR ke trafo distribusi dengan tegangan 220 volt. Kemudian, energi listrik sampai ke konsumen. Energi listrik disalurkan ke rumah-rumah dan gedung-gedung sehingga dapat digunakan untuk masyarakat sebagaimana semestinya. Demikianlah video singkat kami mengenai proses distribusi listrik dari pembangkit sampai ke rumah-rumah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.